Oke, selamat sore kawan-kawan. Selamat datang di tutorial AK2263 makroekonomi bersama kawan Cornell. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung dimulai aja, Cornell. Silakan. Oke, mungkin kita coba run through materi dulu kali ya. Jadi di sini dari yang PPT 10 yang mulainya tentang GDP deflator. Nah, jadi mungkin intinya di sini, ini pertanyaannya juga coba itu. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ditanyain ya, kira-kira diberikan tingkat bunga nominal dan juga tingkat inflasi gitu. Kira-kira mana yang terbaik itu buat pemberi pinjaman. Nah, buat pemberi pinjaman tentunya kalau misalkan dia bisa dapat imbal hasil yang lebih tinggi ya, yang semakin tinggi gitu. Dan tentunya harus melebihi rate dari inflasinya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini yang tahun 1970, terus tahun 1978, berarti tahun 1981, nah ini terbaik juga buat pemberi pinjaman. Tapi kalau buat yang menjadi peminjam, berarti di sini dia ngarepinnya itu tentunya yang harus bayar interestnya itu lebih kecil ya. Berarti ini waktu inflation rate-nya itu lebih tinggi. Mungkin ini sekilas saja gitu ya gambarannya. Nah ini tentang GDP real dan GDP nominal. Mungkin yang lebih pentingnya di sini. Mungkin di sini ada rumusnya yang lebih sering keluar kali. GDP deflator itu biasa kita rumusin GDP nominal pada GDP realnya terus dikali 100 gitu. Terus kita juga harus ada base year-nya atau tahun yang buat jadi acuannya. Mungkin kita bisa langsung bahas yang ini soalnya latihan. Di sini juga ada ditulis-tulis ya beberapa. Nah, GDP nominal Swiss pada tahun 2017 dan juga 2018. Nah, di sini buat ngitung GDP, sebenarnya kita bisa langsung aja dari, kalau kita bisa tulis ini, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, misalkan. N ini banyak barang atau jasa yang diproduksi gitu. Nah, dari di sini PI dikaliin QI gitu. Jadi, harga dikali kuantitasnya. Nah, misalkan kita lihat, misalkan yang tahun 2017 dulu, nah ini kan berarti tinggal kita kali nih, 2 kali 400, 6 dikali 200, 20 dikali 80. Nah, jadi kalau misalkan kita jumlahin berarti nanti 800 ditambah 1200 ditambah 1600. Nah, berarti ini akan sama dengan 3600. Nah, ini buat yang tahun 2017. Nah, yang buat tahun 2018 berarti nanti tinggal sama juga, berarti 3 dikali 400, 8 dikali 200, 22 dikali 100. Berarti 1200 ditambah 1600 ditambah 2200. Nah, ini kalau dihitung berarti totalnya 5.000. Ini yang tahun 2018. Coba bentar kita cek dulu. Benar sih harusnya 5.000. Ini kenapa 4.000? Nah, terus GDP real Swiss pada tahun 2018 menggunakan harga konstan 2017. Nah, berarti ini kita pakai base price-nya itu yang di tahun 2017, terus kita kaliin sama kuantitinya yang di tahun 2018 ini. Jadi kalau misalkan mungkin di bawahnya aja kan. Kalau misalkan GDP real yang tahun 2018, nah berarti ini kan akan sama dengan berarti yang tadi 2 dikali 400 ya, ditambah 6 dikali 200 tambah 20 dikali 100. Akan kita hitung sini berarti 2000 4000 ya. Oh, ini mungkin 4000-nya buat yang soal B. Nah, yang C-nya ini kita ditanyain indeks harga deflator GDP untuk tahun 2018. Nah, berarti kan GDP deflator tinggal kita pakai rumusnya yang tadi ya. Itu GDP nominal di tahun 2018 dibagi GDP real tahun 2018. Jadi kan GDP nominalnya 5.000 ya di tahun 2018. GDP nominalnya. Yang GDP realnya ini 4.000. Terus dikali 100, dia berarti jadi 125. Nah, di sini kalau buat rata-rata perubahan harga antara 2017 dan 2018,
berarti di sini dibandingin dari GDP deflatornya. Oke, udah bisa. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya tinggal dibandingin aja. Kalau GDP deflator di tahun 2017 kan pasti 100 ya, soalnya dia pakai base year-nya sama di tahun 2017. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen lihat rata-rata perubahan harga barangnya, kita bisa tulis delta P gitu. Ini langsung aja dari GDP deflator di tahun 2018, terus dikurangin GDP deflator di tahun 2017-nya. Ya, berarti di sini kan jadi 25. Tapi di sini 8% kali ya. Oh ya, dibagi GDP deflator tahun 2017. Berarti ini 25%. Jadi rata-rata harga barangnya ini naik 25% di tahun 2018. Mungkin yang tentang GDP deflator di sini. Kita bisa pindah dulu kali kalau belum ada. Yang selanjutnya di sini tentang siklus bisnis. Nah, di sini Kak, ada. permisi mau tanya. Oh ya, silakan. Iya. Apa namanya, untuk harga rata-rata barang, kenapa kok nyarinya pakai GDP deflator ya, Kak? Rata-rata perubahan harga barang ya? Iya, Kak. Kenapa kok? Maksudnya hubungannya harga sama GDP deflator itu apa sih, Kak? Aku masih bingung. Oke. Mungkin maaf sebelumnya, ini aku juga cuma ambil rumus, gitu, tapi ada idenya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat perubahan harga barang kan kayak bisa dilihat dari sini. Misalkan coba ambil. Di sini kan kita tadi nyari GDP dari tahun 2018 kan 2 dikali 400, 6 dikali 200, 20 dikali 100 gitu ya. Kalau kita bandingin yang di tahun 2017 kan berarti 2 dikali 400, 6 dikali 200, 20 dikali 80. Nah, sebentar. Bentar, di sini mungkin ada ini. Oke, jadi GDP deflator itu kan kayak perbandingan antara GDP nominal dengan GDP realnya gitu. Realnya itu dia nggak patokan dengan harga, berarti kayak cuma dilihat dari barang yang diproduksi. Nah, makanya kalau misalkan GDP deflatornya itu, dia lihat perbandingan antara GDP secara nominalnya dengan GDP real, tapi yang cuma dari outputnya aja gitu. Nah, kalau misalkan kita bandingin GDP deflator yang tahun 2017, ini kan base-nya ya. Jadi base-nya pasti 100 gitu. Nah, sedangkan kita pengen cek juga nih GDP deflator di tahun 2018 itu. Nah, berarti kan ini yang tadi 5.000 dibagi 4.000. Sebenarnya nilai barangnya secara real itu hanya 4.000 gitu. Tapi secara nominal, secara harganya dia 5.000. Nah, berarti kan GDP deflator itu istilahnya apa ya? Kayak perbandingan antara kelebihan nominal dengan nilai real dari suatu barang gitu. Itu 125. Nah, berarti kayak kita bandingin 125 dengan base year-nya ini yang pasti 100, berarti kan dia ada kenaikan 25%. Nah, makanya itu dapat kita bisa bilang sebagai kenaikan atau apa kenaikan rata-rata harga barangnya. Gimana kira-kira? Masih bingung? Oke. Oke, mungkin kita coba lihat yang 11 kali. Nah, ini siklus bisnis. Secara umum di sini ada 2 periode ya, periode ekspansi dan kontraksi. Nah, di sini juga kalau di jangka pendek dia ada perubahan ekspansi dan juga resesi. Mungkin kita bisa langsung lihat dari contoh gambar kali ya. Di sini kalau misalkan perekonomian secara jangka panjang ini dia bakal naik terus itu. Tapi secara jangka pendek dia naik turun. Jadi ada fase ekspansi, terus mencapai puncak, terus resesi. Nah, di sini titik baliknya terus dia ekspansi lagi dan berulang seterusnya. Nah, kalau posisi di mana
perekonomiannya ini lebih tinggi daripada yang kayak prediksi jangka panjangnya, kita bisa bilang ini positif output gap gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih rendah, negatif output gap. Mungkin yang penting kita coba lihat di sini. Nah, kita coba langsung ke soal juga. Nah, di sini kira-kira mana yang definisi paling baik gitu ya tentang siklus bisnis. Nah, di sini tentang pertumbuhan ekonomi bisa jadi, tapi kayaknya kurang jelas gitu ya. Terus the steady and always increasing amount of real GDP and economy. Ini juga kayaknya kurang gitu jelas. Nah, changes in GDP deflator. Nah, ini changes in real GDP and the unemployment rate over time. Nah, kalau menurut aku sih, kayaknya jawabannya harusnya yang D. Kalau siklus bisnis di sini kan nanti sebenarnya tadi dibahas ya. Kalau misalkan ada fase ekspansi ataupun resesi, itu nanti ada perubahan di GDP dan juga tentang laju dari rate pengangguran gitu, unemployment rate. Nah, di sini ada kurva PPC, Production Possibilities Curve. Nah, di sini dia ada di posisi X. Nah, di sini kan X berarti ada di bawah kurva PPC ya. Berarti kalau misalnya kita lihat ini, dia kurang daripada potensialnya gitu. Nah, berarti di sini ada negatif output gap gitu. Berarti yang positif salah. Nah, terus juga kalau misalkan dia ada gap yang negatif ini, berarti unemployment rate-nya itu dia lebih tinggi daripada NRU atau Natural Rate of Unemployment. Jadi kalau misalkan kita lihat jawaban yang tepat harusnya C. Soalnya dia sebenarnya bisa produksi lebih gitu, tapi di sini belum dipakai sepenuhnya. Jadi belum sampai potensial. Oke. Kira-kira di sini ada yang bingung nggak kalau mau tanyain? Kak mau tanya, kalau misalkan titiknya ada 3 segaris itu gimana ya, Kak? Titiknya yang pas di garis gini ya? Bentar, Kak. Aku izin Iya. dulu. Anaknya gimana caranya ini? Oh, ini. Nah, gini, Kak. Misalkan ada dari garis ini, lalu ini pengaruh ke itunya nggak ya, Kak? Apa namanya? Pengaruh ke unemployment-nya nggak ya, Kak? Atau pengaruh ke output-nya nggak? Apa tetap sama gitu? Oh, maksudnya di sini ya? Di sini? Yang kasus yang ini kan agak mencong ke kanan gitu kan. Sorry, di mana maksudnya melenceng ke kanan? Tadi kan yang digambar, yang bisa kembali ke contoh yang atas. Oh, mungkin di atas kali ya ada ininya. Yang ini ya? Bukan yang ini, yang kecil, yang ini. Nah, yang ini kan? Yang kecil. Ini kan menyamping seperti ini. Menyamping seperti ini. Kalau misalkan mereka jadi satu garis itu pengaruh nggak? Apa nggak ada yang pengaruh, tetap sama aja gitu? Karena tetap kurva PPC-nya artinya cuma digeser gitu aja. Sebenarnya kalau menurut aku sih sama aja. Jadi maksudnya kita lihatnya dibagi 3 daerah kan. Daerah pertama itu yang ibaratnya di bawah atau di dalam dari kurva PPC. Yang kedua tepat di PPC-nya. Jadi misalnya boleh di sini, boleh di sini. Bisa juga di luar PPC, berarti yang area 3 bisa juga di sini gitu. Bebas aja, nggak harus ngikutin garis lurus ini. Oke, makasih. Oke, kalau udah jelas mungkin kita bisa coba lanjut dulu. Ya, PPT berikutnya ini tentang agregat demand, permintaan agregat. Nah, jadi di sini komponen agregat demand itu dia identik dengan komponen untuk menghitung GDP real gitu. Jadi ada 4, consumption, investment, government spending, dan juga net export. Biasanya kita tulisnya kayak yang di C plus I plus G plus NX. Nah, di sini ya dibahas tentang agregat demand-nya. Mungkin ini konsep aja sih. Jadi kita coba lihat langsung ke soal. Di sini nggak ada soal ya. Karena nggak ada soal, mungkin di sini ada yang mau ditanyain dulu. Kira-kira dari PowerPoint yang ini, slide sini.
Oke, kalau belum ada mungkin kita coba next. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanya. Nah, di sini kita ini kayaknya lumayan banyak konsep hitung-hitungannya. Jadi tentang MPC, MPS, EM, TM. Ini tentang multiplier effect itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada kenaikan atau penambahan gitu ya dari satu komponen pada GDP, itu bisa berdampak ke GDP-nya itu lebih besar gitu. Jadi bisa berapa kali lipat. Nah, itu yang kita sebut sebagai multiplier effect itu. Di sini mungkin dia kasih ilustrasinya pakai deret geometri. Jadi kalau misalkan pemerintah dia belanja 1 juta gitu untuk roket, nah di sini nanti ada penambahan misalkan 4 juta untuk GDP-nya. Jadi misalkan karena pemerintah beli roket sebesar 1 juta, nah di sini nanti akan yang dari pembelian roket ini membuat si penjual roketnya lah ibaratnya, nah dia bisa belanjain 750.000 gitu. Nah, ini dengan asumsi MPC-nya tadi 0,75. Nah, dari yang dibelanjain ini bisa juga didapetin sama orang lain gitu ya. Nah, dibelanjain lagi 562.500 itu, dan seterusnya. Nah, ini kan jadi dampaknya gede gitu ya ke GDP-nya. Nah, makanya ini bisa langsung jadi 4 juta gitu. Jadi, karena ada multiplier effect, dia kenaikan GDP-nya lebih signifikan dibandingkan dari pengeluaran pemerintah yang hanya 1 juta tadi. Di sini ada juga EM, expenditure multiplier gitu. Jadi kalau misalkan contohnya EM-nya 5, nah ada kesenjangan output positif sebesar 100, berarti cuma perlu 20 juta pengeluaran gitu buat menutup output positif ini. Juga ini ada tax multiplier, ada pajak. Nah, di sini perlu diperhatiin aja sih, mungkin buat multiplier dari pajak ini dia angka yang negatif. Soalnya dia berbanding terbalik ya. Biasa karena kalau misalkan pajaknya itu berkurang, dikurangin misalkan, nah itu kan orang-orang jadi lebih condong buat pendapatannya naik gitu ya, GDP-nya naik gitu. Jadi karena dia berbanding terbalik, berarti multiplier-nya ini angkanya negatif. Ini juga ada contoh tentang tax refund gitu ya, pengembalian pajak. Di sini kita punya rumusnya tentang tax multiplier. Kalau misalkan di sini delta T ini tax refund gitu, nah, nanti multiplier-nya itu berarti bentar, yang ini ya, multiplier-nya MPC per MPS. Ya, mungkin bisa dipakai ini. Ada negatif, mungkin bisa pakai negatifnya gitu. Delta T ini kan tax refund aja. Jadi multiplier-nya jangan lupa tanda negatif, terus MPC dibagi MPS. Ini juga contohnya. Ini rumus MPC. Perubahan yang dikeluarkan dibagi dengan perubahan pendapatan gitu. MPS ini berarti dia marginal propensity to saving, kebalikannya MPC. Jadi dia 1 dikurang MPC. Ini EM, rumusnya kayak gini juga. Ini bisa dimasukin ya nanti kalau di soal. Oh iya, ini ada contoh. Mungkin sejauh ini kira-kira ada yang bingung mau ditanyakan? Mesti mau tanya, kenapa iya. kalau tax multiplier itu kenapa kok minus ya? Maksudnya kenapa kok minus gitu? Kan maksudnya tambah buat abiku gitu kan? Sorry, tax multiplier kenapa negatif gitu? Iya, kenapa negatif gitu Kak maksudnya? Oh ya karena mungkin kita balikin tadi. Jadi tax multiplier itu kan kenapa tidak negatif? Soalnya dia berbanding terbalik gitu sama GDP. Ketika suatu pajak itu dikurangi gitu ya, pajak dikurangi, berarti kan ibaratnya ada sambutan positif dari masyarakat. Pendapatannya bisa naik gitu, konsumsinya juga meningkat. Berarti ketika pajak dikurangi, dampak ke GDP-nya itu jadi naik kan GDP-nya. Berarti dia kayak berbanding terbalik. Itu pun sebaliknya kalau misalkan tax-nya itu dinaikkan gitu ya, pajak ditinggiin gitu. Berarti kan pendapatan masyarakat juga turun, konsumsinya juga jadi turun. Makanya dia berdampak negatif ke GDP gitu. Jadi saling berbanding terbalik. Makanya kita punya tanda negatifnya. Ini di sini ada di belakang. Nah, yang ini ya, pengganda pajak selalu merupakan angka negatif. Nah, ini ada contohnya juga. Misalnya pemerintah memberikan total 1 juta dalam tax refund gitu, pengembalian pajak. Berarti kayak pajaknya dikurangi 1 juta. Terus ada peningkatan 3 juta nih dalam GDP real gitu. Berarti pengganda pajaknya itu min 3. Kira-kira menjawab nggak sampai sini? Menjawab Pak, terima kasih. Oke, mungkin ya ini multiplier bisa langsung ini kali.
Oke, kalau belum ada lagi, kita coba lanjut aja. Lumayan banyak soal ini. Nah, di sini tentang short run aggregate supply. Gitu. Di sini kurva SRAS atau short run aggregate supply, dia menunjukkan hubungan positif antara tingkat harga agregat dan jumlah output agregat yang ditawarkan. Nah, untuk jangka pendek ini dengan asumsi kalau misalkan ada komponen yang nggak bisa kita ubah gitu dalam waktu dekat. Tapi nanti kalau mungkin jangka panjang, semua komponen perekonomian itu bisa berubah gitu, semua faktor produksi bisa berubah. Kalau mungkin jangka pendek kan, contohnya misalkan di sini ada upah gitu ya, ada kontrak yang udah jelas gitu, nggak bisa diubah seenaknya. Nah, makanya di jangka pendek itu ada faktor yang nggak bisa kita ubah. Ya, di sini mengapa miring ke atas? Apa itu berarti? Nah, jadi SRLS ini dia mirip dengan kurva penawaran. Kalau kurva penawaran kan dia juga miring ke atas ini kan. Tapi dia ada perbedaannya. Nah, nanti di sini ada beberapa perbedaan gitu. Di sini ada 3 model ya yang dipakai di SRLS ini. Secara garis besar, misperception theory ini jadi kayak ada istilahnya perubahan tingkat harga keseluruhan yang bisa mengecoh pemasok gitu. Karena dia sebenarnya perubahan harganya sebentar doang, tapi pemasoknya itu nangkep hal yang salah gitu. Jadinya dia responnya berlebihan gitu. Baru harganya naik dikit, tiba-tiba langsung mungkin produksinya diturunin gitu. Nah, ini kan jadi mengubah keseimbangan pasar juga. Jadi ini yang intinya dari misperception theory. Terus ini sticky wage atau price theories. Nah, ini yang kayak tadi. Jadi karena di sini ada kontrak misalkan, kontrak jangka panjang antara pekerja dan perusahaan, bisa juga mungkin kontrak harga. Nah, berarti ini kan nggak bisa diubah langsung secara singkat gitu ya waktunya. Nah, padahal di sini bisa aja kondisi itu kan fluktuatif gitu ya, penurunan yang tidak terduga gitu, penurunan harga yang tidak terduga, ini kan membuat perusahaan itu jadi rugi gitu. Makanya dia bisa menekan penjualan gitu. Berarti nanti menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Mungkin itu garis besarnya. Di sini kan dibilang sticky, jadi kayak harganya itu udah netap gitu. Nah, gajinya netap. Di sini tentang pergeseran kurva SRAS. Gitu. Nah, ketika tingkat harga berubah dan perusahaan memproduksi lebih banyak, nah ini akan ada pergerakan sepanjang kurva SRAS. Ini bukan pergeseran ya, berarti ini hanya ini baru dibilang pergerakan sepanjang kurva. Kalau misalkan tingkat harganya berubah. Tapi di sini nanti juga ada beberapa unsur yang membuat kurva SRAS ini bergeser. Gitu. Nah, peristiwa yang membuat pergeseran ini terjadi itu dikasih nama kejutan atau shock. Oh, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ekspektasi harga lebih tinggi gitu. Nah, ini akan menimbulkan penurunan jumlah barang jasa yang ditawarkan. Gitu. Dia akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendeknya itu ke kiri. Gitu. Nah, ini sebaliknya kalau misalkan ekspektasi tingkat harganya lebih rendah, dia geser kurvanya itu ke kanan. Nah, ini juga ada shock atau kejutan lain gitu ya, yang membuat kurvanya bergeser. Misalkan subsidi produktivitas, terus juga di sini harga input, terus juga pajak, ataupun ekspektasi tentang inflasi. Ini trade-off antara inflasi dan pengangguran. Secara garis besarnya, kalau misalkan terjadi inflasi, berarti perusahaan ini harus mengatasinya dengan cara produksi yang lebih banyak. Nah, kalau produksi lebih banyak, berarti kan banyak pekerja yang diserap itu, pengangguran berkurang. Nah, jadi bisa kita bilang kalau misalkan antara inflasi dengan pengangguran itu dia berbanding terbalik gitu. Saat inflasi tinggi, berarti produksinya itu lagi kencang-kencangnya gitu ya. Nah, berarti kan pengangguran di bawah dari natural rate-nya gitu. Tapi kebalikannya kalau misalkan nanti waktu inflasinya rendah, nah berarti penganggurannya bakal tinggi. Oke, ini ada soal, kita coba lihat bahas. Nah, apa yang terjadi dengan inflasi dan unemployment kalau misalkan antrinya itu bergerak dari poin A ke poin B di kurva SRAS. Di sini kalau misalkan kita lihat dari A ke B, ini kan ada peningkatan GDP ya. Terus juga ini PA di sini peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, kalau misalkan GDP naik kan berarti produksi lagi tinggi.
produksi lagi tinggi berarti sebenarnya itu dalam keadaan inflasinya tinggi gitu ya. Nah, karena inflasi tinggi berarti penganggurannya itu berkurang gitu ya. Lagi rendah gitu. Jadi kita bisa bilang sini rate on inflation yang ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini apa hal yang menyebabkan SRAS ini turun gitu ya. Nah, kalau misalkan an increase in cost of labor. Nah, tadi kan kalau SRAS-nya dia lagi turun ya, berarti turun itu ke area bawah gitu ya. Kalau turun tadi ke area bawah, berarti di sini kebalikannya. Berarti lagi inflasinya rendah, tapi penganggurannya cukup tinggi. Nah, kalau penganggurannya cukup tinggi, berarti kan sebenarnya ibaratnya pekerja itu punya daya tawar yang lebih rendah gitu, negosiasinya lebih rendah. Soalnya lagi banyak yang nganggur, tentu perusahaan jadi lebih kuat gitu buat nawar gaji yang lebih rendah. Jadi kayaknya yang A ini kurang tepat. Firms anticipate lower inflation in the future. Bentar. Oh, ini yang menyebabkan ya, yang menyebabkan SRS-nya itu turun. A decrease in business tax. Kalau yang ini kayaknya C misalnya. Soalnya kalau misalkan penurunan pajak berarti kan GDP-nya naik ya. Jadi kebalikannya ini. A decrease in price of capital. Ini nggak terlalu pengaruh ini. An increase in consumption. Kalau misalkan consumption naik, GDP-nya naik. GDP naik berarti SRS juga harusnya naik. Jadi bukan. Anticipate lower inflation in future. Mungkin tadi ada itunya kali ya, yang di tentang ekspektasi tingkat harga lebih rendah ya, berarti ini inflasinya rendah. Berarti dia geser penawarannya ke kanan. Berarti ini bukan jawaban yang tepat juga. A decrease in price of capital atau an increase in the cost of labor. Kalau misalkan harga tinggi, increase in increase cost of labor berarti harganya lagi naik. Kalau misalnya yang A juga harusnya salah. Increase of cost of labor berarti GDP-nya naik gitu ya. And decrease in the price of capital. Sementara sih kayaknya kalau menurut aku sih D. Nah, mungkin kita lihat ini. What happens in inflation and unemployment rate move to the left? Oh, berarti ini kebalikan yang tadi ya. Misalkan tadi kurvanya dia naik terus kan. Ini GDP real. Ini PL, pendapatannya masyarakat. Berarti kalau misalkan kita move-nya ke kiri, berarti ini kan GDP-nya turun ya. Kalau GDP turun, berarti itu lagi fase di mana inflasinya rendah dan juga berarti unemployment rate-nya tinggi. Inflasi rendah yang ini ya B. Berarti kebalikan yang tadi nomor 1. Oke. Sejauh ini kira-kira ada yang mau tanya? Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ya kalau misalnya ada yang nanya. Nah, ini yang tentang LRS. Long Run Aggregate Supply. Nah, kalau yang tadi kurva SRAS itu harga itu nggak bisa menyesuaikan dengan mudah dalam jangka pendek.
Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, dia punya waktu yang cukup nanti buat menyesuaikan. Nah, di sini mengapa garis tegak gitu ya, kalau misalnya gambar kurva LRHS-nya. Nah, karena dia bilang gini, hanya ada dua hal penting untuk output potensial, kuantitas dan kualitas sumber daya suatu negara, dan juga bagaimana negara tersebut dapat menggabungkan sumber daya tersebut gitu. Sehingga output potensial yang dihasilkan itu nggak terkait dengan tingkat harga. Makanya dia tetap aja gitu, jadi di garis lurus. Nah, kurva LRHS pada vertikal pada tingkat output full employment karena jumlah yang diproduksi setelah harga sepenuhnya dapat menyesuaikan. Nah, ini mirip kayak tadi ya tentang kurva PPC juga. Jadi kalau misalkan di sini kita punya kurva PPC, di sini ada capital goods, ada consumption goods. Nah, di sini YF itu titik di PPC, Y1 ini di bawah PPC. Jadi kalau Y1 ini berarti dia belum maksimal ya, soalnya masih lebih rendah daripada potensial yang ada. Jadi perekonomiannya berarti lagi keadaan resesi. Dia tingkat penganggurannya lebih tinggi daripada tingkat pengangguran alami. Dalam jangka pendek. Nah, tapi nanti akan ada istilahnya kesetimbangan juga ya. Jadi kalau misalkan lagi dia keadaan Y1, suatu saat kan resesinya berakhir, nah dia akan naik lagi ke kondisi YF gitu. Soalnya kalau misalkan dalam jangka pendek, mungkin orang nggak mau kerja gitu ya, kalau misalkan upahnya rendah. Tapi dalam jangka panjang, nanti orang akan berpikir kembali gitu. Kalau misalkan belum dapat pekerjaan juga, pasti lama-lama mereka mau kerja gitu ya. Nah, yang berarti nanti penganggurannya bakal turun. Makanya akan kembali ke posisi semula. Nah, dalam jangka panjang ini juga nggak ada, berarti inflasi sama pengangguran itu nggak akan berhubungan ya. Di sini tentang siklus bisnis itu. Ini mungkin sekilas saja, kalau misalkan yang tadi kita punya agregat demand, terus di sini ada short run agregat supply, ini setimbangnya. Nah, di sini kalau misalkan kita punya long run equilibrium-nya, ternyata dia lebih kanan, berarti maksudnya yang sekarang ini, dia masih di kirinya jangka panjangnya, berarti yang terjadi ini masih lebih rendah ya. Nanti suatu saat dia akan geser ke kanan. Berarti ini lagi di keadaan yang negatif output gap gitu. Tapi nanti suatu saat dia akan balik lagi. Kalau ini pas di equilibrium, jadi pas juga. Kalau misalkan yang ketiga ini, berarti yang kesetimbangan sementara ini malah melebihi daripada yang jangka panjangnya ya. Berarti ini lagi di peak-nya gitu. Tapi nanti suatu saat dia akan resesi dan balik lagi ke titik setimbangnya. Di sini mungkin ada penjelasan dikit ya tentang kurva AS. Kalau misalkan kesetimbangannya itu terjadi di kisaran AS yang datar, berarti nggak terlalu curam gitu. Misalkan di daerah sini atau di daerah sini gitu ya. Nah, berarti perekonomian tidak mendekati GDP potensial dan akan mengalami pengangguran, tapi tingkat harganya akan stabil gitu. Jadi tingkat harganya stabil. Nah, tapi kalau misalkan di AS yang curam, berarti misalkan di sini perubahannya terjadi. Nah, kesetimbangannya terjadi, berarti yang terjadi nanti akan ada kenaikan tingkat harga atau tekanan inflasi gitu. Tapi tingkat penganggurannya rendah. Ini contohnya ya, model ADAS gitu. Model permintaan agregat, penawaran agregat. Nah, ini mungkin kita bahas dari contohnya aja gitu ya, yang udah ada gambarnya juga sekalian. Jadi kalau misalkan di sini kita gambarin, ini kan price levelnya ya, di sumbu Y, yang di sumbu X-nya itu outputnya. Nah, buat kurva AS berarti kita tinggal anggap aja ini ibaratnya X, Y-nya gitu ya. Nah, buat yang ini AD, yang AS berarti ini X, Y-nya. Nah, nanti kalau misalkan kita gambar jadi kayak gini, nah setimbangnya di sini ya, jelas kita lihat dari agregat demand sama supply yang sama di 680 gitu. Nah, waktu price levelnya 130. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kan kesetimbangannya adanya di tempat yang sebenarnya nggak terlalu curam ya. Berarti dia itu nggak dekat dengan GDP potensial. Nah, yang berarti kalau misalkan di tempat yang nggak terlalu curam ini kan ya tadi, kalau penganggurannya itu tinggi gitu, tapi perubahan tingkat harganya cenderung kecil gitu.
mungkin kita bisa bilang kayak inflasinya rendah gitu ya, kenaikan tingkat harganya cenderung kecil. Mungkin ini contoh lagi ya, ini sama kayak tadi mungkin gitu ya, kalau misalkan secara sekilas, kalau kita lihat setimbangnya juga ini di 680 gitu ya. Akibat pemotongan pajak pemerintah, permintaan agregat menjadi lebih tinggi 50 pada setiap tingkat harga. Berarti permintaan agregatnya ini bakal ditambah. Jadi misalkan AD aksen kita buat di sini, ini 750, ini 740, 730, 720, 710, 700, ini 690. Nah, mungkin kalau secara grafik agak sulit ya, tapi kita lihat aja secara angka ini, kesetimbangan yang baru kan kita lihat aja, AD aksen sama dengan AS-nya. Berarti di sini, yang di sini, berarti di price level 140. Jadi dia tingkat harganya lebih tinggi, tapi ada aksen sama AS-nya ini juga lebih tinggi. Oke. Sejauh ini kira-kira ada yang mau tanya? Ada yang mau? Oke, kalau belum ada yang nanya, mungkin kita coba lanjut dulu kali ya. Oke, kita coba lanjut ke yang poin berikutnya. Di sini yang 16 ya, tentang kebijakan fiskal. Bentar aku tutup dulu yang ini. Ya, ini mungkin secara garis besarnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu ya. Kalau kebijakan fiskal itu pelakunya pemerintah gitu. Nah, caranya bisa dengan pajak gitu ya. Pajaknya bisa dinaikin atau diturunin. Pengeluaran pemerintah juga bisa dinaikin atau diturunin, dan juga transfer pemerintah. Gitu. Nah, ini fiskalnya mengacu pada penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kebijakan moneter ini, dia diatur oleh Bank Sentral. Jadi ini lembaga independen ya dari pemerintah, jadi nggak dipengaruhi politik. Nah, dia caranya itu dengan menggunakan perubahan uang yang beredar gitu, dan juga tingkat bunga. Jadi ini istilahnya instrumen yang bisa dilakuin oleh bank sentral gitu untuk mempengaruhi variabel makroekonomi. Nah, ini mungkin ada kebijakan fiskal ekspansif gitu ya, dan juga kebijakan fiskal kontraktif. Nah, ibaratnya kalau misalkan ekspansif itu berarti dia ingin memicu kenaikan GDP gitu ya. Jadi kalau lagi fase resesi mungkin ini tepat gitu ya, pakai ekspansif. Tapi kalau misalkan lagi kondisi ekspansi gitu ya, cocoknya ini kontraktif untuk kebijakan fiskalnya. Jadi supaya kembali lagi ke titik setimbang. Nah, di sini ya review ulang tentang SM, spending multiplier, ini 1/1 min MPC gitu ya. Tax multiplier-nya berarti negatif dari MPC per 1 min MPC. Ya, ini kan kalau misalkan 1 min MPC kan sama aja dengan MPS. Nah, ini menentukan kesenjangan positif. Nah, jadi kalau misalkan kesenjangan positif berarti kan tingkat GDP saat itu dia lebih tinggi daripada potensial. Nah, berarti sebenarnya ini bisa pakai kebijakan kontraktif gitu ya, untuk menekan kesenjangan positif ini. Nah, misalkan di sini GDP-nya 130 miliar. Nah, namun di sini waktu kita hitung yang potensialnya cuma 100 miliar, berarti kan ada lebih 30 miliar. Nah, target kita adalah nurunin 30 miliar supaya dia kembali lagi ke titik setimbang yang semula gitu. Nah, jadi di sini dengan cara kontraktif misalkan. Contohnya peningkatan pajak. Kalau peningkatan pajak kan dia bisa menurunkan GDP. Nah, kita hitung dulu tax multiplier-nya, misalkan dalam kasus ini min 3. Nah, berarti di sini misalkan X-nya itu adalah peningkatan pajak yang kita perlukan. Nah, berarti ini kan tinggal multiplier dikali peningkatan pajaknya, ini sama dengan 30, sama dengan targetnya. Nah, berarti ini jadi min 10.
Nah, min 10 yang dimaksud ini adalah penerimaan pajak sebesar 10 miliar. Jadi dari yang grafik AD1 ini, karena ada kenaikan pajak 10 miliar, dia akan geser ke kiri untuk AD-nya, jadi AD2. Nah, kembali lagi ke titik setimbang di 100. Nah, ini kebalikannya, kalau menutup kesenjangan negatif, berarti misalkan GDP-nya baru 70 miliar gitu ya. Tapi potensialnya bisa 100 miliar. Jadi pemerintah bisa melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif gitu, biar GDP-nya bisa naik lagi gitu. Misalkan dengan cara dia pengeluaran pemerintah gitu ya. Pengeluaran pemerintahnya ditambah sebesar X. Nah, targetnya kan tadi 30 miliar. Kalau kita punya MPC 0,75, berarti SM-nya itu kita hitung 4. Jadi setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar X, berarti GDP-nya akan meningkat sebesar 4X. Nah, X-nya kita pengen cari. X-nya ini ya tinggal berarti pindah ruas saja dapat 7,5. Jadi pemerintah cukup menaikkan pengeluarannya sebesar 7,5 miliar, maka nanti GDP-nya bisa naik 30 miliar. Jadi ini menutup kesenjangan negatif. Ini rangkuman di bentuk tabelnya. Kalau misalkan dia menutup kesenjangan negatif yang tadi, berarti yang diperlukan adalah ekspansi gitu ya. Dengan cara nurunin pajak ataupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, tapi kalau misalkan dia lagi melebihi potensial, berarti udah tinggi-tingginya, nah berarti perlu kebijakan fiskal yang kontraksioner. Dengan cara naikin pajak ataupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, saat ini GDP-nya itu 500 billion. Terus, kurang daripada, tingkat kerja penuh ya. Berarti di sini masih kurang dari potensialnya. Berarti perlu kebijakan fiskal yang ekspansif. Oke. Ini dikasih MPC-nya 0,8. Assuming close economy, oke. Ini berarti perekonomian tertutup. Impact 100 billion increase in government spending. Oke, kalau misalkan di sini G-nya naik sebesar 100 billion. 100 billion. Berarti mungkin kita bisa cek dulu ya tadi SM-nya. SM ini rumusnya 1/1 min MPC. Jadi spending multiplier-nya ini adalah 1/1 min 0,8. Berarti ini akan sama dengan 5 ya. Jadi setiap pengeluaran pemerintah sebesar 1, maka nanti GDP-nya akan naik sebesar 5 gitu. Berarti kalau misalkan G-nya ini naik 100, berarti GDP-nya atau Y-nya ini bakal naik 5 dikali 100. Berarti Y-nya ini bakal naik 500. Jadi agregat demand and output increase by 500 million plus level with increase. Oke. Oh ya, berarti ini ya. Karena di sini inflasinya juga masih belum sesuai ya. Maksud belum sesuai di sini karena dia masih rendah, berarti inflasinya rendah. Berarti nanti inflasinya bakal naik gitu ya. Makanya di sini price levelnya juga bakal naik. Jadi yang A harus. Nah, mungkin itu dulu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu aja ya, kalau habisnya coba. Nah, di sini kita punya kali ini yang kebijakan moneter. Kalau tadi fiskal, sekarang yang moneter. Dan juga di sini tentang national saving. Ini money supply, ya ini konsep tentang uang gitu ya. Ini ada 3 hal, kalau misalkan memenuhi salah satu gitu, kita bisa anggap ini sebagai uang. Ini monetary base, berarti jumlah total mata uang yang beredar di masyarakat secara umum. Ini bagian dari money supply. Kalau money supply dia jumlah uang beredarnya secara umum. Jadi kalau misalkan termasuk juga bukan yang secara cash sih. Jadi misalkan deposito atau tabungan gitu yang bisa digunakan semudah uang tunai. Jadi lebih umum. Nah, ini tentang obligasi, terus juga kalau misalkan suku bunganya naik, berarti harga obligasinya turun. Oke, mungkin ya kita coba lihat yang ini. Ini kurva demand dari liquidity preference.
Oke. Ini ada money supply, berarti ini kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang ditawarkan sama tingkat bunga gitu ya. Oke, ini mungkin masih biasa aja. Dampak penjualan obligasi pada suku bunga. Nah, kalau misalkan obligasi dijual, berarti kan di sini uang yang beredar di masyarakat nanti akan turun ya. Karena buat dibeli obligasi gitu ya, uang yang beredar akan turun, suku bunganya akan naik gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini awalnya setimbangan di sini, nah ini yang kesetimbangan barunya. Kalau kita lihat di sini kan key-nya, uang yang beredarnya bakal turun, tapi dia interest rate-nya akan naik. Nah, ini kalau peningkatan jumlah uang yang beredar pada suku bunga, berarti dia gesernya kali ini kebalikannya ke kanan. Jadi kalau misalkan dia uangnya lebih banyak beredar, maka tingkat suku bunganya akan turun. Nah, di sini kita ada pertanyaan. Apa yang terjadi kalau misalkan nominal interest rate dan quantity money in the money supply in the demand? Oke. Jadi yang increase itu adalah banyak uangnya gitu ya. Bentar. Ada quantity, bentar, bukan ini. Pokoknya demand for the money increase. Jadi permintaan untuk uangnya ini meningkat gitu ya. Kalau permintaan akan uang ini meningkat, berarti yang terjadi kan ibaratnya kalau supply-nya tetap, berarti supply-nya kurang gitu. Kalau supply-nya kurang, berarti interest rate-nya bakal naik gitu ya. Jadi nominal interest rate-nya bakal increase. Bentar, yang ini decrease coret. Terus quantity of money in the money supply. Nah, kuantitinya juga harus menyesuaikan sama demand ya. Jadi misalkan masyarakat butuh uangnya berapa lembar gitu ya, berarti bank sentral juga harus cetak uangnya itu sebanyak yang diperlukan gitu, biar setimbang, biar sesuai sama kebutuhan. Jadi kuantitinya juga bakal naik. Kebijakan moneter. Nah, ini kebijakan moneter itu intinya mengendalikan jumlah uang yang beredar gitu. Nah, contohnya ini bisa yang tadi pengaturan suku bunga gitu ya. Tapi di sini mungkin 3 alat yang lebih spesifiknya. Cara buat ngatur suku bunganya adalah dengan cara ya operasi pasar terbuka gitu. Dia jual atau beli obligasi. Gitu. Terus juga mengubah tingkat diskonto, ya ini suku bunga ya berarti. Dan juga mengubah persyaratan cadangan. Jadi misalkan banyak uang yang harus disimpan di bank ini bisa dinaikin atau diturunin. Kan nanti juga akan pengaruh kepada peredaran uang di masyarakat. Ini contohnya. Kalau misalkan negara lagi keadaan resesi, berarti bank sentral ingin menutup kesenjangannya dengan cara mengurangi pengangguran dan mendorong investasi. Di sini dengan caranya apa? Solusinya. Nah, bank sentral bisa mencetak uang yang baru gitu untuk membeli obligasi jangka pendek. Uang pembayaran disimpan ke dalam cadangan bank. Oke, ini nggak terlalu ini. Nah, yang ini menurunkan suku bunga. Nah, kelebihan cadangan tidak menghasilkan bunga. Jadi bank satu akan cepat mengambil kelebihan ini dipinjam. Kalau penurunan suku bunga berarti meningkatkan jumlah uang yang beredar ya. Karena kalau misalkan suku bunganya turun kan berarti kayak nggak terlalu penting juga gitu buat taruh atau tabung uang di bank. Makanya uang yang beredar bakal lebih banyak. Ini intinya. Nah, ini mungkin yang lebih jelasnya dalam bentuk tabel. Kalau misalkan kebijakan moneter yang ekspansioner. Nah, ini mengakibatkan kan berarti jumlah uang yang beredar tadi meningkat ya, suku bunganya turun. Berarti di sini agregat demand-nya akan naik, lalu GDP-nya naik. Nah, di sini price level-nya berarti tingkat harga naik, jadi inflasinya tinggi, tapi penganggurannya turun gitu ya, karena dia akan melebihi tadi tingkat potensial. Tapi kalau misalnya kebijakan moneter yang kontraksioner, nah ini sebaliknya suku bunganya naik ya, tapi di sini efek agregat demand-nya turun, GDP-nya turun, terus price level-nya turun, berarti inflasinya rendah bisa dibilang. Terus di sini pengangguran juga meningkat. Pengaruh pada ADAS. Nah, kalau misalkan ada kejutan permintaan, terus model ADAS ini menggambarkan kesenjangan inflasi. Nah, berarti di sini kebijakan moneter kontraktif adalah tepat. Mungkin kita bisa lihat ini ya. Jadi kalau misalkan demand-nya lagi tinggi-tingginya gitu ya.
dari demand yang wajarnya. Nah, berarti kan ini kan perlu istilahnya dibalikin lagi. Nah, dibalikinnya dengan cara kebijakan yang kontraktif. Misalkan contohnya dengan operasi pasar terbuka, dia dengan jual obligasi gitu. Nah, terus juga ini kenaikan suku bunga akan menurunkan investasi, penurunan investasi akan menurunkan agregat demand-nya. Tingkat harga akan turun, output akan menurun. Oh ya, ini mungkin penjelasan rincinya ya. Kayak tadi kalau misalkan inflasi atau tingkat harganya ini turun, berarti kan pengangguran akan meningkat. Inflow and above fund market. Ini jadi kayak pasar pinjam uang, pasar dana pinjaman. Di sini supply oleh penabung, demand oleh peminjam dana. Nah, ya, ini kayaknya belum ada apa-apanya ya, belum ada tujuan yang jelas. Jadi kita coba lihat yang ini. Nah, ini mungkin ada pergeseran lebih jelas. Jadi kalau misalkan bank pusat yang mencetak uang yang lebih banyak kan, berarti supply uangnya ini bakal lebih banyak ya. Dia akan bergeser ke kanan. Atau membeli kembali obligasi. Tabungan masyarakat meningkat dari S1 ke S2. Saat setimbang, nah berarti kan kalau misalkan kita lihat nih, ketika uang yang beredarnya dia semakin tinggi, Q1 ke Q2, pergeseran grafiknya kan kayak gini. Setimbang yang baru di sini dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Jumlah pinjaman per tahun. Nah, ini contohnya kali ini yang tentang pergeseran permintaannya ya. Jadi kalau misalkan ada proyek baru yang perlu dana investasi, berarti kan misalkan pemerintah butuh dana. Berarti kebutuhan akan uang itu, permintaan akan uang akan meningkat. Jadi D1 ini akan naik ke D2. Nah, kalau kita perhatikan, nah kalau yang D ini yang bergeser, yang terjadi adalah di sini jumlah pinjaman yang meningkat, tapi tingkat suku bunga juga akan meningkat gitu ya. Soalnya permintaannya banyak. Orang yang mau minjam uang itu banyak. Berarti ada harga yang lebih, ada harga lebih yang harus dibayar gitu. Yaitu tingkat suku bunganya dia harus lebih tinggi gitu. Jadi interest rate-nya akan naik. Oke. Ini kebalikannya, kalau misalkan tabungan dari bank menurun, jadi pergeseran ke kiri. Nah, di sini kan jumlah pinjamannya turun, berarti interest rate-nya di sini akan naik gitu ya. Ini kali ini yang S-nya yang bergeser gitu. Ya, ini cuma per kasus ya berarti. Ini kalau misalkan, oh ini mirip yang tadi, sama. Nah, kita ke yang ini aja deh, tabungan negara. Nah, kalau rumus GDP kita tahu yang C plus I plus G plus NX, ya. Terus pada close ekonomi, berarti di sini nggak ada hubungan dengan negara luar, makanya NX-nya 0. Nah, kita bisa tulis kayak gini. Komponen pajak. Oke, ini cuma dipisah untuk komponen pajak ya. Kalau Y, min C, min T, min NCI, terus tambah T, min G. Ini T, min G berarti net buat pemerintahnya gitu ya. Pendapatan pajak dikurangi pengeluarannya. Ini akan sama dengan investment dulu. Oke, ini bisa hitungannya mungkin masukin rumus aja. Nah, ini national saving-nya, berarti kan national saving tabungan negaranya itu terdiri atas tabungan privat gitu ya, yang dimiliki masyarakat. Ini berarti income dikurangin tax, dikurangin sama consumption spending-nya. Nah, ini buat public saving, ini sebenarnya tabungan pemerintah, tabungan publik. Berarti ini kan pajak dikurangin pengeluarannya. Terus ditambah sama net capital inflow. Berarti ini akibat dari yang hubungan internasional, transaksi internasional. Nah, berarti national saving-nya 36 juta. Oke, ini budget defisit dan surplus. Defisit kalau misalkan tentunya pajaknya itu lebih rendah daripada pengeluaran. Gitu ya. Surplus kalau pajaknya lebih tinggi daripada pengeluaran. Oke, ini kayaknya konsep aja sih. Mungkin bisa kita skip dulu. Inti yang penting, defisit meningkatkan tingkat suku bunga real dan surplus menurunkan tingkat suku bunga real. Di sini tentang efek Fisher. Peningkatan dari ekspektasi inflasi masa depan akan meningkatkan tingkat bunga nominal sebesar jumlah ekspektasi inflasinya. Nah, mungkin ini konsep yang cukup penting ya. Jadi kalau misalkan kita punya nominal interest rate, jadi kayak bunga yang ditawarkan gitu ya secara nominal. Nah, ini terdiri atas dua bagian. Yang satu inflasi. Inflasi kan memang kenaikan tingkat harga gitu ya. Dan juga ini interest rate yang realnya gitu. Kayak keuntungan realnya berapa sih dari kita investasi gitu. Nah, makanya kita bisa pecah nominal interest rate itu
jadi real interest rate sama inflation rate-nya. Efek Fisher ini menggambarkan perubahan tingkat bunga nominalnya, jadi bukan pada bunga real. Ekspektasi akan inflasi dimasukkan ke dalam tingkat bunga nominal. Soalnya Fisher effect ini kan kita bahas tentang ekspektasi inflasi. Jadi dia pengaruhnya ke nominal aja gitu, ke realnya enggak. Oke, gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi kali ya. Oke, ini diketat 17, 18 berarti. Oke, kita masuk ke Philip curve dan juga money growth. Nah, ini kombinasi kebijakan tadi antara fiskal sama moneter, dia digunakan buat memulihkan perekonomian ke output lapangan kerja penuh. Jadi ini bisa kita bilang juga sebagai potensialnya gitu ya. Kalau misalkan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, nah ini akan capai ke tingkat lapangan kerja penuh. Kalau misalkan tingkat ini nggak dicapai, nah kayaknya kita pakai kebijakan tadi antara fiskal ataupun moneter. Oke, ini teorinya aja. Gitu ya. Nah, di sini pemerintah terlibat dalam kebijakan fiskal ekspansif yang mengarah ke inflasi. Oke. Nah, kalau misalkan di sini tahunya pemerintah dia berlakuin kebijakan fiskal yang berlebihan gitu ya, ekspansi yang berlebihan. Nah, ini kan nanti suatu saat akan terjadi inflasi. Nah, di sini bank sentral bisa juga pakai kebijakan moneter dengan cara nurunin jumlah uang yang beredar sehingga nanti kembali menyeimbangkan inflasinya gitu, diturunin lagi inflasinya. Jadi jangan terlalu besar juga gitu. Jadi kebijakan moneter dapat digunakan untuk memitigasi dampak kebijakan fiskal. Oke, ini rangkuman yang tadi juga sebenarnya. Contohnya. Nah, ini mungkin yang tadi Fisher effect. Kalau tingkat bunga nominal itu dibagi dua, yakni tingkat bunga real sama tingkat inflasinya. Oke, ini kayaknya nggak terlalu. Nah, kita bahas mungkin yang ini aja lebih penting, tentang kurva Phillips. Kurva Phillips ini dia gambarin hubungan antara pengangguran dengan inflasi gitu ya. Jadi umumnya pengangguran sama inflasi ini berbanding terbalik gitu. Nah, secara jangka pendek atau SRPC ya berarti kurva Phillips-nya ini bakal gambarin hubungan yang terbalik antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi. Nah, tapi kalau misalkan untuk jangka panjang yang kayak tadi, nah, di sini inflasi dengan pengangguran itu bakal nggak ada hubungannya gitu. Nah, makanya nanti LRPC ini bakal vertikal aja di tingkat pengangguran alami gitu. Nggak peduli inflasinya seberapa besar, tapi penganggurannya akan tetap aja gitu. Itu jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendek, dia akan berbanding terbalik ini. Ini contoh pergeseran kurvanya itu di short run. Setiap titik pada SRPC mewakili kombinasi pengangguran dan inflasi yang mungkin. Nah, kalau misalnya kita perhatiin di titik 1, misalnya dia geser ke titik 2. Ya ini pergerakan sepanjang grafik ya berarti. Nah, sini kan menunjukkan permintaan AD telah berubah. Terus titik 2 ke titik 3 menunjukkan perubahan dalam penawaran agregat jangka pendek. Nah, di sini digeser. Nah, ini udah beda SRPC-nya. Jadi ada pada perubahan penawaran agregat jangka pendeknya juga. Oke, ini cuma ilustrasi secara grafik. Berarti belum. Nah, mungkin ini lebih jelasnya. Kalau misalkan di sini kita lihat di titik X, ini belum mencapai potensial ya, masih rendah. Yang berarti sebenarnya tingkat penganggurannya ini tinggi, tapi inflasinya rendah. Makanya kalau misalkan kita gambarin di ADAS, nah kelihatan juga kan di sini titik setimbangnya itu masih di sebelah kiri dari long run AS-nya gitu, masih di sebelah kiri dari kesetimbangan di jangka panjangnya. Nah makanya kalau misalkan kita ekspansiin nanti bisa ke titik ini. Nah secara kurva Phillips ya, kalau dilihat ini ada di sebelah kanan LRPC, titik setimbangnya, di mana tingkat penganggurannya ini lebih tinggi daripada natural rate of unemployment. Nah, kalau misalkan si X-nya ini melebihi potensial, berarti kan tingkat penganggurannya ini sangat rendah ya. Inflasinya juga inflasinya tinggi. Nah, yang berarti di sini kalau kita lihat titik setimbang di
SRAS-nya tadi ada di sebelah kanan LRAS. Nah, tapi kalau misalkan kurva LRPC-nya di sini di titik A berarti di sebelah kiri LRPC. Nah, ini kan tingkat penganggurannya rendah. Tapi di sini tingkat inflasinya tinggi banget. Gitu. Di sini kalau setimbang ya berarti ketika SRAS-nya sama dengan LRAS, di sini X-nya pas ada di kurva PPC-nya, terus di sini kurva Phillips-nya SRPC ketemu di LRPC-nya. Di sini kalau ada shock pada AD, jadi ada kejutan atau perubahan itu ya, yang mendadak ke agregat demand-nya. Nah, di sini ketika AD-nya meningkat, inflasi akan meningkat gitu ya, dan tingkat pengangguran menurun. Kalau misalnya kita lihat dari A ke B ya berarti tingkat penganggurannya turun. Sini, ini kalau misalnya A ke C berarti AD-nya nurun, berarti inflasinya turun, tapi tingkat penganggurannya meningkat. Perubahan pada SRPC. Di sini peningkatan permintaan agregat menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi yang mengakibatkan perpindahan ke titik Y. Jadi dari X ini ke Y, jadi dia yang nganggurnya ini bakal turun, tapi inflasinya naik gitu ya. Nah, ketika orang mengharapkan inflasi 7% secara permanen, berarti SRAS akan menurun. Berarti geser ke kiri dan SRPC bergeser ke kanan. Jadi SRPC-nya ini dari Y bakal geser ke Z ini ke kanan. Bakal ketemu di sini. Yang terjadi adalah tingkat inflasinya tinggi, tapi unemployment rate-nya juga tinggi. Gitu ya. Nah, ini yang gitu. SRPC kalau bergeser kayak gini. Ini kebalikannya ya berarti. Kalau penurunan permintaan agregat, dia bakal meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Jadi kalau kita lihat dari X ke Y terlebih dahulu, nah di sini kan inflasinya turun, tapi penganggurannya naik. Nah, ketika orang mengharapkan inflasinya rendah, nah secara permanen, berarti dia akan bergeser nanti SRAS-nya. Yang mengakibatkan SRPC-nya juga geser, tapi kali ini ke kiri. Nah, inflasinya rendah, unemployment rate-nya juga rendah. Nah, ini juga ada tentang teori uangnya. Jadi kalau misalkan banyak uang yang beredar dikali sama kecepatan perputaran uang, ini akan sama dengan tingkat harga dikaliin dengan output realnya. Kalau misalkan dilihat kan, misalkan ketika uang yang beredar ini banyak, tapi outputnya tetap, yang terjadi apa? Yang ini doang kan yang naik. Jadi makanya kalau misalkan uang yang beredar banyak, tapi barang yang disuplai itu sama-sama aja, makanya tingkat harganya bakal naik gitu. Nah, ini ada ilustrasinya kalau misalkan cuma ada perputaran uangnya 5 dan mangganya cuma ada 100 gitu. Kalau misalkan $20 yang beredar, berarti ini harga mangganya nanti adalah 1 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada 40 yang beredar, tapi mangganya sama-sama 100, nah ini harga mangganya ternyata 2. Nah, ketika tidak ada peningkatan output, berarti tingkat harga akan menjadi 2 kali lipatnya. Ini versi lainnya juga. Jadi kalau tadi kan cuma M plus P sama dengan P plus Y. Nah, ini kita lihat dari persentase perubahannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan GDP realnya tumbuh 5%, perputaran uang konstan, jumlah uang yang beredar tumbuh 5%, berarti perubahan harganya 0%. Jadi nggak ada perubahan harga gitu. Karena jumlah uang yang beredar itu naiknya sama dengan kenaikan dari GDP-nya. Jadi kenaikan dari output atau barangnya itu sama gitu. Makanya harganya tetap gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti uang yang beredar itu tumbuhnya lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan output, nah berarti satu-satunya tempat untuk peningkatan jumlah uang yang beredar kan dari tingkat kenaikan harganya aja gitu. Ya, itu sih konsepnya. Nah, di sini kita ada soalnya. Mana yang merupakan ide dari teori kuantitas uang. Nah, real output never changes. Nah, ini enggak. Itu tadi bisa berubah ya, real output atau GDP-nya. Nah, deflasi terjadi ketika uang yang ditawarkan naik. Lebih cepat naiknya dibandingkan kenaikan dari GDP. Nah, ini kan salah ya. Kalau misalkan kenaikannya dia lebih cepat, kenaikan dari uang yang beredarnya cepat, berarti kan barangnya dikit. Barangnya dikit, berarti harganya naik. Harga naik harusnya inflasi gitu ya. Jadi inflation occurs because the money supply increases faster than real output increases. Nah, yang benar yang C. Kalau yang D ini
perubahan kecepatan perputaran uang berdampak pada real variables. Real variables enggak ya ini. Kalau tadi cuman V-nya yang cut, real variables-nya itu ini kan P sama Y belum tentu ya, soalnya ini masih ada, kita belum tahu jumlah uang yang beredarnya. Jadi kayaknya yang D ini agak kurang tepat. Real variables can be influenced by monetary policy in the long run. Nah, kalau di jangka panjang sebenarnya enggak kan. Jangka pendek juga. Oke. Oke, kita lihat yang ini. According to quantitative theory of money, which one of the following is the most likely explanation for sustained inflation during this period? A money supply that has increased at the same pace real output. Nah, ini mungkin benar ya. Jadi, kalau misalkan laju peningkatan dari uang yang beredar itu sama dengan laju peningkatan GDP atau barang yang beredar, nah itu kan tentunya harganya tetap ya. Sustain inflation. Mungkin bisa. Coba kita lihat ini. Better banking technology that has decreased the velocity of money. Kalau misalkan tadi V-nya turun, tapi M-nya tetap, berarti kan justru harganya turun ya. Better banking technology that has decreased velocity of money. Belum tentu ya, ini sebenarnya kan kita pengen sustain inflation, jadi ini nggak tepat, kebalikan. Contraction dari monetary policy. Kebijakan fiskal yang moneter, kebijakan moneter yang kontraksioner, berarti dia akan menurunkan inflasi. Jadi kurang tepat. Strong economic growth, kayaknya belum ada hubungannya. Expansioner mode. Sebenarnya ini bisa jadi, cuman tadi kita bahasnya tentang theory of money, jadi A yang lebih cocok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut lagi ya. Tinggal berapa lagi? 5 atau 4. Oke, kita coba lihat. Ini crowding out and economic growth. Crowding out ini kalau misalkan pemerintah itu dia defisit, karena pajaknya itu lebih rendah daripada pengeluarannya. Berarti kan pemerintah ini harus cari pinjaman atau ngutang. Tapi ini ada perbedaan istilah antara defisit dan utang, mungkin bisa dibaca. Terus ini efek crowding out. Nah, di sini yang gambar 1, ini peningkatan defisit. Karena dia peningkatan dari permintaan pinjaman gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kan berarti banyak orang yang pengen minjem duitnya gitu, atau banyak permintaan pinjaman. Nah, yang terjadi adalah tingkat suku bunga juga akan naik. Nah, tapi kalau misalkan di sini defisit decrease the supply of, jadi defisit itu dia bakal meningkatkan permintaan dari pinjaman, tapi dia akan menurunkan penawaran dari pinjaman. Ya, karena ada lagi defisit gitu ya, lagi nggak ada uang, gimana mau minjemin gitu kan. Makanya supply-nya turun. Nah, akibatnya di sini kalau misalnya gambar turun, harusnya terbalik dari SF1 ke SF2. Nah, di sini kan supply-nya turun, tapi interest rate-nya naik. Nah, ini yang dinamakan efek crowding out. Ini ada contohnya gitu. Kalau misalkan saat ini lagi keadaan kondisi pekerja penuh atau full employment, kita punya grafik yang kayak gini. Output saat ini adalah Y1. Tingkat harga saat ini adalah PL1. Dan output potensial adalah YF. YF yang di sini. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi, cuma ilustrasi. Ini contoh yang tadi pakai multiplier. Kalau misalkan di sini ada kebijakan fiskal untuk menutup kesenjangan output, misalkan MPC-nya 0,75, kesenjangan outputnya 120 juta.
perubahan minimum dalam pengeluaran pemerintah yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita hitung kan tadi SM-nya 4 ya berarti. Nah, jumlah yang dibutuhkan untuk menutup gap berarti targetnya per SM-nya. Ini 30 juta. Berarti pengeluaran pemerintah perlu diubah 30 juta. Nah, ini nggak tahu sih arahnya antara menambah pengeluaran atau mengurangi pengeluaran. Dan kayaknya di sini belum dibilang juga kesenjangan output-nya itu positif atau negatif. Nah, ini kalau misalkan pakai fiskal yang pajak. Jadi kalau misalkan di sini pemerintah memutuskan menurunkan pajak untuk menutup kesenjangan, nah berarti dengan perubahan pajak, oke, pajaknya harusnya diturunkan ya. Soalnya misalkan di sini kan outputnya belum maksimal gitu ya, pengen diekspansi, berarti pajaknya diturunkan aja gitu. Nah, di sini kita cek dari tax multiplier-nya, gap-nya kan berarti tadi 120, kita bagi multiplier-nya, berarti 40 juta. Jadi ini pajak harus diturunkan sebesar 40 juta. Misal pemerintah mengalami defisit. Oke, ini contoh gambarnya ya. Kalau misalkan pemerintah ngalamin defisit, berarti yang terjadi di sini kan pemerintah butuh pinjaman dana lebih banyak lagi. Butuh pinjaman dana yang lebih banyak. Makanya permintaan pinjaman ini akan naik. Permintaan pinjaman akan naik, berarti di sini ya Q-nya naik, dan interest rate-nya juga akan naik ketika sini. Jadi suku bunga pasar akan naik. Sebagai akibat dari perubahan tingkat bunga yang Anda tunjukkan di bagian 4 akan terjadi kemungkinan PPC di negara tersebut jangka panjang. Nah, kalau misalkan suku bunga realnya di sini akan naik ya, berarti akan ada penurunan pengeluaran investasi. Nah, berarti investasinya akan lebih rendah kan? Yang berarti nanti persediaan modal di masa depan juga lebih rendah. Berarti PPC akan bergeser karena perekonomian memiliki sumber daya modal yang lebih sedikit. Berarti nanti mungkin aja titiknya itu nggak nyampe di potensialnya ya. Atau bisa jadi malah kurva yang ininya PPC-nya bergeser gitu, jadi lebih gini. Ini dampak dari yang jangka panjang yang bagian 4 tadi. Kalau misalkan defisit terus gitu anggarannya. Oke, kita coba lihat ini defisit dan surplus. Ya, ini mungkin yang tadi defisit anggaran, definisi dan juga tindakan pemerintah buat ngatasinnya. Ini definisi utang nasional, ini pembayaran transfer. Nah, transfer ini mirip kayak pengeluaran pemerintah, cuma kalau pengeluaran pemerintah tadi kan imbalan atas barang dan jasa. Nah, kalau transfer ini lebih kayak bukan barang dan jasa gitu. Contohnya di sini membayar pensiunan. Kan di sini pensiunan nggak kasih barang ataupun jasa kan ke pemerintah. Nah, makanya di sini kita bilangnya sebagai transfer gitu, lebih tepatnya daripada membeli barang atau jasa. Terus ini juga ada debt and saving. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya mungkin cukup bagus ya. Waktu PD2 di sini Hongaria, yaitu belum ada uang kan waktu habis selesai perang. Terus juga nggak mungkin dia memungut pajak. Masyarakatnya juga masih miskin. Nah, berarti dia bakal cetak uang buat membayar pengeluaran pemerintah. Tapi apa yang terjadi? Karena di sini ibaratnya outputnya nggak ada gitu ya, dikit banget gitu, GDP-nya kecil, tapi uangnya banyak, dicetak terus. Nah, yang terjadi inflasi gede-gedean. Sebesar berapa persen ini? Nah, berarti nanti harganya bakal naik 2 kali lipat setiap 15 jam. Nah, ini bahaya dari inflasi. Ini public saving. Penghematan oleh pemerintah, ya definisinya berarti penerimaan pajak dikurangi pengeluaran, dikurangi transfer gitu. Ya, ini cukup gampang ya untuk hitungannya. Ini konsep tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi dikatakan tumbuh kalau misalkan kapasitas buat produksinya itu lebih banyak gitu. Nah, ini patokannya dari banyak modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan juga teknologi gitu. Ya, tapi peningkatan GDP real ini belum tentu jadi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, jadi namanya pertumbuhan ekonomi kita lihat dari ini aja perkembangan kapasitas buat produksi lebih banyak. Nah, jadi yang ini ya kemampuan produksinya. Oke, ini kebijakannya. Efek pada model kurva PPC. Nah, di sini kalau misalkan capital goods-nya dan consumption goods-nya ini meningkat, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi.
Makanya di sini PPC-nya juga bakal bergeser ke kanan. Berarti potensial output-nya bakal meningkat gitu. Bakal ada peningkatan GDP harusnya. Efek pada model ADAS. Nah, ini kan jangka panjang dia ya grafiknya berbentuk vertikal. Oke. Ya, semangat ya Howie. Good luck ujiannya. Oke, di sini kalau misalkan dia pergeseran ke kanan ya. Berarti kan di sini kita lihat GDP-nya dia naik, PL-nya yang nggak mempengaruhi GDP-nya juga. Oke, kita oke. Selesaiin aja kali ya. Gimana? Udah selesai aja kali ya. Selesai. Ya udah, ini kan masih record. Oh ya udah. Stop record atau gimana? Atau ini terakhir gue bahas gitu. Siapa tahu yang mau Boleh nonton. deh. Terakhir nih. Ini terakhir ya. Oke. Ya. Kita bahas. Oke. Crowding out itu perlu diperhatiin kalau misalkan lagi defisit gede-gedean gitu ya. Defisit gedean berarti ketika ekonomi mengalami resesi yang parah, full employment, ini enggak ya. Kalau ini kan kalau lagi full employment justru pemerintah nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak banget gitu. Ya bisa kontraksi malah. When economy has a current rate of unemployment, has a current rate is higher than natural rate. When there is a deflation, when an economy can produce additional saving easily. Oke, yang ini enggak ya, karena dia justru defisit. Severe recession. Oke, sebenarnya kayaknya yang deflasi ini bisa jadi, yang ini juga sebenarnya bisa jadi. Tapi kayaknya yang lebih cocok yang A, karena dia ada kata severe. Berarti ini resesinya lagi parah banget. Berarti kan pemerintah perlu mengeluarkan dananya itu besar-besaran gitu ya buat bantu masyarakat. Yang terjadi ya pasti defisitnya gede-gedean gitu ya. Kayak dia ada crowding out. Oke, yang ini defisit 20 million intends to pay by issuing new government bond. Oke. Ya, tentunya kalau misalkan di sini issue new government bonds ya berarti supply-nya naik ya. Sini yang ini salah. Increases salah. Sorry. Nah, kalau misalkan dia bondnya naik, berarti kan demand permintaan buat pinjaman dananya juga naik ya. Jadi ini. Oke, kita lanjut yang ini. What determinant of productivity change and how would impact Islandia wrong? Oke. Oke. Kalau teknologi meningkat, berarti dia kapasitas produksinya meningkat ya. LRAS-nya juga harusnya meningkat. Kayaknya kalau yang ini labor increase harusnya ini juga naik ya. Ini salah. Human capital increase, LRAS. Sorry. Berarti ini kita bicaranya tentang pergeseran kurva LRAS-nya ya. Jadi ke kanan. Kalau increase hanya bergerakan di sini. Jadi kurang tepat. Ini salah. Oke. Ya. Jadi yang C. Oke, terakhir real GDP naik dari 400 ke 500. Real GDP increased. Oke, GDP realnya itu naik ini di Atlantis. Jadi saya hamster fight. Best describe where Atlantis may. Oke, Atlantis. Price level at Atlantis might be increasing faster than hamster fight. None of the above.
only increased. This population, GDP, ini kan real GDP ya, jadinya harusnya price levelnya kurang nyambung. Ini kita bisa lihat dari populasi berarti ya. Kalau misalkan Atlantis population is growing more slowly than Hamsterfell, nah ini masuk akal. Karena sebenarnya dia jadi populasinya sedikit ya, increasing-nya juga sedikit ya, dibandingkan Hamsterfell. Jadi C. Oke, sekian. Oke deh, thank you banget ya Cornea udah ngisi tutorial makro di sore hari ini. Karena udah kelar juga ya Nel ya. Iya. Oke deh, mungkin langsung ditutup aja karena tadi kita mulai dengan doa maka kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak Cornel.